Yang pertama adalah kesulitan bernafas. Yang kedua, kemungkinan jadi batuk-batuk. Nyempit. Yang ketiga, ada produksi cairan. Memang normalnya harusnya ada, tapi begitu dia menyempit, maka jadi akan lebih banyak, ya, karena meradang. Next. Ya, ini. Jadi, bronkus itu adalah percabangan. Jadi dari saluran napas atas, itu nanti ke bawah namanya bronkus, bronkial, ya. Nah, asma ini menyerang dinding-dinding bronkial atau saluran udara yang lebih kecil di paru-paru, jadi bengkak. Tadi udah lihat gambarnya ya, sudah bengkak, nyempit, ya, memproduksi lendir, kemudian jadi susah bernafas. Itu gambar yang B, ini normal, ya, ada ototnya sama saluran pernafasannya. Tapi yang C itu jadi tebal, bengkak, sama memproduksi cairan. Ya, next. Nah, nggak peduli dia laki-laki perempuan, ya, nggak peduli dia dewasa, anak-anak, orang tua, ya, tetap saja semua beresiko untuk terkena asma. Ada asma yang dibawa dari lahir, tapi ada juga asma yang didapat waktu saat dewasa, ya. Jadi ada nyeri dada, bisa dibedakan nanti nyeri dadanya dengan serangan jantung, beda-beda. Batuk, batuk juga karena asma, berbeda dengan batuk yang karena infeksi pneumonia contohnya, ya. Dan mengi itu sama, hampir mirip dengan infeksi saluran pernapasan. Next. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan, ya, itu katanya 4,5 penduduk Indonesia itu menderita asma dengan jumlah kumulatif kira-kira sekitar 11 juta 179.032 orang. Ya, ini kira-kira data 2019 kalau saya nggak salah. Ya, next. Nah, dari WHO, angka kematian akibat asma di Indonesia itu sampai 24.773 totalnya, ya. Nah, sekitar 1,77% dari total penduduk Indonesia meninggal akibat asma. Nah, hati-hati. Next. Biaya pengobatan asma yang semakin hari semakin mahal, ya, biasanya ada regen-regen baru, obat-obat baru yang lebih canggih. Nah, itu biasanya biayanya jauh lebih mahal, ya. Jadi orang banyak beralih menggunakan bahan-bahan alami. Jadi mengurangi risiko keluar lebih banyak. Kalau di dunia kedokteran sebenarnya semakin maju, semakin banyak penelitian dan semakin ya semakin terkini lah, terbarui ya, terbarukan. Hanya saja memang itu dari penelitian, biaya penelitian berapa banyak untuk bisa menentukan ini jenis obat yang baru dan lain-lain, ya. Jadi memang obatnya pasti akan banyak yang lebih canggih, hanya saja ya biayanya lebih banyak gitu ya. Next. Nah, tadi saluran pernafasan jadi meradang dan bengkak, ya. Berarti artinya dia inflamasi, radang. Oke. Lalu antioksidan dianggap bisa membantu melawan kerusakan sel-sel akibat inflamasi tadi, peradangan, dan membantu mengurangi efek buruk, efek beratnya dari serangan asma, serta membantu sel-sel yang tadinya sudah bengkak, yang Bapak Ibu lihat tadi gambarnya ya, lalu meradang untuk kembali pulih lebih cepat. Antioksidan, ya. Next. Nah, bagaimana dengan peran hidrogen membantu pencegahan dan penanganan asma? Apakah bisa? Mari kita lihat. Nah, hidrogen yang digunakan secara inhalasi itu dapat bertindak sebagai antioksidan dan antiinflamasi secara bersamaan yang dapat memperbaiki cedera paru-paru dan stres oksidatif, ya. Paru-paru basah, paru-paru kering, ya sebenarnya paru-paru basah, paru-paru kering ini karena dia memproduksi cairan atau tidak di dalam paru-paru, ya. Lalu tekanan oksigen di dalam darah juga bisa diperbaiki dan penyakit paru obstruktif kronis. Bukan menyembuhkan ya. Nanti penyakit paru obstruktif kronis ini contohnya pada pasien-pasien yang merokok sekian puluh tahun,
Kita bilang bisa menyembuhkan, menyembuhkan tidak. Intinya adalah memperbaiki bagaimana caranya paru-paru supaya tidak lebih jauh rusaknya, ya. Nah, dari penelitian memang betul dia memperbaiki sel-sel yang terjadi kerusakan di dalam paru-paru. Jadi kalau misalnya paru-parunya sudah sekian lama itu digunakan untuk merokok atau terinfeksi, itu bisa diperbaiki. Jangan dibalik ya, jangan sampai salah ya. Saya merokok, saya inhalasi. Tidak, saya tidak merokok. Gitu dong. Next. Air hidrogen itu sangat efektif untuk membantu menghilangkan partikel berbahaya, ya, partikel-partikel yang terlanjur masuk ke dalam saluran pernapasan kita itu bisa diperbaiki dengan air hidrogen, ya. Membantu aktivitas sel-sel imun di dalam tubuh untuk menelan stres oksidatif, patogen, penyebab penyakit. Jadi kalau misalnya sudah ada di dalam tubuh Bapak Ibu, itu dibantu dipulihkan kembali. Kalau tidak dibantu dipulihkan kembali, kemungkinan besar sel-sel patogen ini akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh Bapak Ibu, ya. Dan termasuk membantu mengurangi resiko atau menghambat terjadinya cedera pada sel-sel paru-paru Bapak Ibu. Itu ada di jurnal. Next. Nah, ini. Jadi dengan kita mengkonsumsi hidrogen sebagai antiinflamasi dan antioksidan, dia membantu melindungi paru-paru Bapak Ibu. Jadi membantu membersihkan dari radikal bebas, serta berpotensi mengobati gangguan di saluran napas. Kita tidak tahu setiap harinya apa yang kita hirup. Coba bayangin sekarang, kalau tidak pandemi saja, berarti nggak ada yang pakai masker ya. Jalan di luar, ketemu orang, nggak pernah kita tahu paru-paru kita itu menghirup apa saja. Kecuali yang kita hirup itu ada wanginya gitu ya, ada esensnya, bisa kita tahu, wah ini bau truk sampah lewat. Nggak semuanya bisa kita tahu itu. Nggak ada warnanya. Jadi kita nggak tahu apa yang menjadi ancaman yang kita hirup masuk ke dalam paru-paru. Contoh yang paling mudah, paling gampang. Kalau Bapak Ibu membersihkan tempat tidur, dikebas, pernah kelihatan nggak? Jarang kelihatan kalau enggak betul-betul sinar matahari. Kalau dari samping, dikebut, dikebas, kelihatan terbang. Coba kalau enggak lihat. Terhirup kan? Nah, sebegitu banyaknya lah kuman-kuman, radikal bebas yang tidak kita ketahui, yang terhirup setiap hari. Artinya, paru-paru Bapak Ibu terancam setiap harinya mengalami peradangan. Ya, next. Nah, ini pada penelitian asma Research and Practice 2018 bahwa hidrogen inhalasi dapat meningkatkan fungsi paru-paru, ya, dan melindungi peradangan saluran napas pada penyakit asma yang sifatnya alergi dengan menghambat proses stres oksidatif. Nah, dari sini, dari penelitian ini kita tahu bahwa hidrogen inhalasi itu memperbaiki sel-sel saluran pernafasan sampai ke sel-sel paru, sehingga bisa meningkatkan fungsinya sampai melindungi. Jadi, awalnya memang hanya memperbaiki. Tapi setelah diperbaiki, lalu ada efek proteksi. Ya, jangan lupa. Next. Ini, inhalasi gas hidrogen ini meningkatkan fagositosis makrofag alveolar pada penyakit asma yang diinduksi oleh ovalbumin. Apa ini? Ya, gini, gas hidrogen itu bekerja sama dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini, sel-sel saluran pernafasan. Alveolar itu bagian terkecil dari paru-paru. Makrofag itu bagian dari sistem pertahanan sel. Bagaimana caranya si makrofag ini dapat menyerang kuman-kuman atau ancaman dari luar? Dengan cara fagosit, dia makan. Jadi kalau misalkan banyak
di dalam alveolar itu makrofag, ya, dia maka akan menangkap semua ancaman yang datang dari luar. Bapak Ibu bayangkan, yang tadi saya sudah ceritakan bahwa banyak ancaman setiap harinya yang kita hirup dengan tidak sengaja. Nah, dengan menggunakan hidrogen sebagai gas inhalasi yang langsung dihirup dari saluran pernafasan masuk, dia itu bisa bekerja di dalam saluran alveolar, bagian kecil dari paru-paru, bagian terkecil, alveoli, itu akan mempermudah atau memproduksi bekerja sama dengan makrofag untuk memfagosit apapun yang masuk. Ya bukan apapun yang baik gitu juga diambil. Enggak, yang buruk-buruk, yang akan menimbulkan penyakit, itu akan ditangkap. Ya. Pada saat ini kita ngobrol mengenai penyakit asma. Jadi biasanya apa yang menimbulkan risiko menjadi asma, itu akan ditangkap sama fagosit. Ya, next. Nah, cara kerjanya gimana? Air dan inhalasi hidrogen yang masuk ke dalam tubuh, ya, baik dalam saluran pernafasan maupun pencernaan, akan menyerap sampai ke sel-sel tubuh karena molekul hidrogen sangat ringan, kecil, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak dapat dilihat. Ya, begitu juga inhalasi masuk ke rongga paru-paru sampai ke alveoli, nah, saluran pernafasan yang paling kecil. Dari ke alveoli nanti dia akan masuk ke kapiler, ya. Itu di situ biasanya ada darah yang kotor, darah yang bersih, itu akan lewat. Nah, disitulah pertukaran gas antara CO dengan oksigen. Nah, sekarang ada CO, ada oksigen, ada hidrogen. Lebih bagus lagi. Ya, dia masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti ini semua terjadi di paru-paru. Ingat lagi siklus dulu, siklus biologi. Ya, next. Nah, air dan inhalasi hidrogen merupakan antioksidan yang aman dikonsumsi, Bapak Ibu. Jadi, kita sudah berapa kali bicara mengenai keamanan mengkonsumsi hidrogen inhalasi, hidrogen binding oxygen. Jadi memang hidrogen yang kita tahu ini, hidrogen yang berikatan dengan oksigen, yang biasanya diambil langsung dari ikatan molekul air. Jadi lebih aman digunakan, bukan grading buat pabrik ya, bukan grading buat produksi perusahaan, bukan. Ini khusus memang hidrogen untuk konsumsi tubuh ya. Merupakan antioksidan alami dan penangkap radikal bebas di dalam tubuh untuk mengobati gangguan stres oksidatif yang datang dari luar ya, maupun datang dari dalam tubuh kita juga ada ya. Lalu hidrogen molekuler bermanfaat bantu mengobati banyak penyakit, mendetoksifikasi banyak kondisi, dan menghidrasi hampir seluruh sel-sel di dalam tubuh. Serta, kalau dia menghidrasi, maka dia akan mengembalikan fungsi sel di dalam tubuh untuk bisa menginduksi sistem pertahanan kekebalan tubuh kita. Ya, next. Nah, itu dia. Nggak apa-apa, coba dicerna dulu. Tidak terlalu mudah, tapi tidak terlalu susah-susah juga, gitu. Kalau nanti masih bingung, pasti kita diskusi. Jadi dok ya, ada yang ngomong kalau asma bisa timbul kalau orang sering sedih. Apakah itu benar? Oke, Apakah, asma. ini ada dua nih dok, Oke. sekalian nanyanya langsung dua. Apakah Oke. kucing bisa jadi pemicu munculnya asma? Jadi satu, kalau lagi sedih bisa timbul atau tidak asmanya, maksudnya apakah benar jika kita lagi sedih asmanya bisa kambuh? Yang kedua, jika pelihara kucing atau mungkin deket-deket sama kucing bisa muncul asmanya. Gimana dok? Baik. Jadi kalau misalkan sedih, itu berarti kondisi psikis, ya. Jadi kondisi psikologis kita memang mempengaruhi. Jadi gini, seandainya nih saya pasien asma, tiba-tiba saya dipanggil sama bos saya, ya, suruh menghadap karena ada sesuatu. Gitu. Waktu saya mau masuk,
itu rasanya seperti ada asam lambung saya naik, mungkin saya cemas berlebihan, atau saya merasa sedih, atau saya merasa seperti ya mungkin terancam dan lain-lain. Nah, itu biasanya kondisi psikologis kita juga memicu terjadinya asma. Itu yang dari dalam tubuh. Nah, jadi ada faktor-faktor internal dari dalam tubuh kita sendiri menimbulkan terjadinya asma. Tapi ada juga faktor-faktor yang dari luar tubuh kita. Contohnya, AC nggak pernah dibersihin, ya kan? Banyak debunya. Kamar nggak pernah dilap. Lemari-lemari nggak pernah dilap. Miara anjing, miara kucing, bulunya banyak. Itu semua faktor-faktor dari luar tubuh kita yang bisa memicu terjadinya asma. Atau contohnya yang kita tidak sengaja, misalkan pagi-pagi, kalau orang asma itu pagi-pagi bangun jam 4, setengah 5 pagi mau persiapan sholat subuh, itu kalau misalnya kondisinya sedang hujan, partikelnya itu kan lebih padat. Nah, itu mudah sekali. Mulai dari, contohnya apa? Gatel-gatel, terus mulai pegang-pegang hidung, mulai bersin-bersin, nggak berhenti, meler. Padahal nanti kalau misalnya udah mulai panas, setengah 8 sampai setengah 10, sampai siang, sampai sore, nggak keluar lagi. Ya, jadi kalau kalau asma itu ada dua macam. Jadi yang pertama tadi sedih bisa karena kondisi dari psikologis. Yang kedua, apakah mungkin piara kucing? Bisa dari bulu kucing. Gitu Ibu Ira ya. Masih mute Bu, suaranya Bu. Oke. Nah, Dok, ini juga ada yang nanya, Dok. Ini kan lagi pandemi ya, Dok ya. Nah, buat orang yang mengidap asma, itu bagaimana caranya jika ingin beraktivitas di luar gitu? Apa yang harus disiapkan dan harus ngapain aja sebelum dia ini keluar rumah atau beraktivitas di rumah? Kan nggak mungkin juga. Kita kan sudah mulai beraktivitas nih, Dok ya. Apa sih, Dok, preparation buat orang yang sedang mengidap asma saat ini? Oke. Sebenarnya yang pertama adalah, jadi gini, asma ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau ada pemicunya seperti tadi, baik dari internal tubuh, dari luar, dari cuaca dan lain-lain, itu selalu ada. Kita nggak mungkin bisa hindari. Siapa yang nggak pernah khawatir dalam hidupnya? Saya sih, kalau saya sih khawatir, gitu ya. Setiap harinya ya pasti ada kekhawatiran lah, walaupun nggak gede-gede amat. Tapi semua bisa dikontrol. Satu, ya persiapan untuk pasien-pasien yang memang sudah mengidap asma. Selalu menyimpan obat-obat emergensi untuk kalau apabila ada serangan asma. Yang paling mudah dan yang paling gampang dan yang paling ringan sebenarnya adalah inhalasi PIP. Ya, harus dibawa kemana-mana. Paling nggak ada di dalam tas. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Kita juga bisa memperbaiki sistem saluran nafas yang tadi jadi bengkak itu dengan cara olahraga secara teratur. Yang disarankan untuk pasien-pasien asma adalah berenang, karena dia bisa meningkatkan kapasitas paru. Contohnya misalkan nih, dalam satu botol ini itu kira-kira berapa 1.000 misalkan. Nah kalau misalkan kita olahraga, kita latih, itu kita bisa naikkan dari 1.000 menjadi 1.200, bahkan mungkin sampai bisa 1.500. Nggak perlu sampai jadi atlet renang, tapi setidaknya kapasitas paru-paru kita itu bisa lebih besar. Yang ketiga, dengan olahraga, saluran pernapasan kita yang kalau misalkan dia terkena faktor risiko tadi, dia kan nyempit. Nah, dengan kita berolahraga, dia melatih saluran pernafasan itu supaya tidak mudah menyempit gitu. Karena biasanya lebih meningkatkan kapasitasnya. Ingat-ingat ya. Jadi gini, kalau misalnya kambuh itu gimana ya? Kalau orang nafas segini, tiba-tiba jadi segini kayak gimana rasanya? Pasti nggak bisa ngebayangin ngambil minum aja harus merangkak biasanya kalau lagi kambuh. Jadi aku takut kalau debu, dingin. Terus tadi yang
ada tanya, kalau orang sedih, kambuh nggak? Kadang kambuh kalau lagi sedih. Sudah mengkonsumsi hidrogen ini sudah 10 bulan. 10 bulan ini. Dari saya pertama beli 2019, Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini, saya konsumsi air hidrogen sudah nggak pernah putus. Jadi yang saya minum air hidrogen. Inhalasi seminggu biasanya paling ya 4 kali, 5 kali, itu pun satu harinya cuma 1 jam. Saya tuh nggak sadar sudah 3 bulan itu nggak kambuh sama sekali asma. Padahal setiap bulan saya paling nggak mengeluarkan uang 1 juta sampai 1,5 untuk nebulizer. Itu pasti kan setiap kambuh, karena saya juga nggak bisa minum obat-obat kayak apa namanya yang dari dokter yang kecil, soalnya kan ini suka alergi. Jadi kalau misalnya asma kambuh ya langsung nebulizer ke rumah sakit. Dan alhamdulillah dari Januari sampai sekarang ini saya nggak pernah kambuh. Asma saya nggak pernah kambuh. Tadi yang dikatakan dokter Bintang asma itu nggak bisa hilang. Saya nggak tahu ya. Ini yang saya alami, asma saya hilang. Sampai detik ini saya nggak pernah kambuh sama sekali. Saya sampai pengen nangis. Jadi setiap 1 bulan itu asma itu selalu kambuh paling enggak 1 minggu itu bisa 2 kali, 3 kali. Dingin, debu, terus apalagi ya, misalnya kena. Jadi saya juga orang yang enggak bisa kena asap rokok, dekat dengan asap rokok itu enggak bisa. Tapi setelah, apalagi di tempat kerja saya kan banyak laki-lakinya ya, ada merokok dan lain sebagainya. Sekarang itu tanya, Ayun sana kita mau ngerokok. Oh tenang, sudah aman. Jadi berkat hidrogen fonten ini, asma saya benar-benar hilang.